Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Tentunya sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Handi Gunawan, istri saya Elsa. Kami melayani di Abalov di Barat. Saya datang bersama dengan Frankie dan Yosi istrinya. Mereka adalah pemimpin Komsel. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu depan juga kesini lagi ya. Istri saya kasih tahu minggu depan ada forum, ternyata forumnya di timur ya. Jadi memang biasanya selama 2 tahun Bang Darwin, Kak Hindra, Kak Rini dan Johan mencari kitab di barat karena kuliah S2-nya di barat. Sekarang kita dari barat ke timur. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyampaikan tentang walking by the Holy Spirit every day. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka di dalam Galatia pasal yang Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ayat firman Tuhan ini seperti dikontraskan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup oleh roh, kita tidak akan dikatakan menuruti keinginan daging. Setiap hari tentunya kita pasti berhadapan ketika kita melihat situasi bangsa kita mau hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Kalau kita hidup oleh roh, kita bisa mendoakan, memberkati bangsa kita. Tapi kalau kita hidup oleh daging, mungkin kita bersungut-sungut, kita mengutuk bangsa ini. Bahkan mungkin kita jadi pesimis ketika kita ada di bangsa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hanya ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, kita dapat menang atas dosa dan menghasilkan karakter Kristus. Tanpa kita hidup oleh roh, kita nggak mungkin bisa menang atas dosa. Kita ini masih hidup di dalam daging. Kalau hidup di dalam daging, kita pasti kalah Bapak Ibu Saudara. Dan bukan karakter Kristus yang kita hasilkan, tapi karakter yang serupa dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Paulus berkata, bukan apa yang baik yang aku perbuat. Dia menginginkan melakukan yang baik. Tetapi seringkali yang jahat yang kita lakukan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kita seringkali mungkin berkata, Tuhan saya mau sabar hari ini. Sabar, sabar, sabar. Sabar Tuhan, aku mau nyetirnya lebih sabar. Tapi di tengah perjalanan mungkin ada mobil yang ugal-ugalan. Tiba-tiba bikin kita kaget, nyalip. Yang tadinya sabar-sabar dengan sadar mau sabar, tiba-tiba kesambet Bapak Ibu Saudara. Kita marah-marah, kita mungkin mengutuk mobilnya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu Bapak Ibu Saudara, kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang berpusat pada usaha manusia. Usaha manusia pasti gagal. Kita perlu bergantung kepada Roh Kudus yang dapat mengubah hati dan menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Salah satu teman saya, dia bersaksi, dia baru dikasih masukan. Kayaknya dia bilang masukannya ini gak fair. Aku harus ketemu dengan orang yang kasih masukan. Kenapa dia kasih masukan saya seperti itu? Nah Bapak Ibu Saudara, ketika dia satu kali lagi berenang, tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu diam. Jangan respons, jangan reaktif. Dan Tuhan bukan hanya, ketika Tuhan bilang dia diam, tiba-tiba ada damai sejahtera di hati. Dia bisa tenang dan Tuhan bisa berbicara kepada dia. Sekarang kamu datangi orang itu, minta maaf kepada orang itu karena orang itu terluka dengan omongan kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau dia belum dengar suara Tuhan, belum tenang, disuruh bikin beres, dia gak akan bisa lakukan.
Tapi dia bisa melakukan Bapak Ibu ketika Roh Kudus memimpin hidupnya. Ketika kita bergantung kepada Roh Kudus sanggup mengubah hati yang lagi jengkel, yang lagi marah, agar hati kita bisa tenang, damai sejahtera, dan menghasilkan buah yang dapat memuliakan Allah. Ayat 18 dikatakan, namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Galatia mereka diminta untuk melakukan sunat. Agar seakan-akan dengan menambahkan perbuatan membuat hidup mereka jadi lebih baik. Nah Bapak Ibu Saudara, kita nggak mungkin menjadi lebih baik dengan usaha kita. Kemenangan atas dosa bukan dicapai dengan tekad yang lebih kuat dan berusaha dengan lebih keras. Tetapi dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berapa banyak kita seringkali bertekad dan berusaha mau jadi pribadi yang lebih sabar, mau jadi mungkin lebih lemah lembut, lebih rendah hati, tetapi kita gagal dengan usaha kita. Kita perlu bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus. Ketika kita digerakkan, dipimpin oleh Roh Kudus, kita dapat melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia kita dapat lakukan. Satu kali teman saya, Bapak Ibu saya, dia cerita. Dia udah berapa kali gagal dalam emosinya. Khususnya kalau telat makan Bapak Ibu Saudara. Dia udah beberapa kali ribut ngamuk di tempat makan. Nah kali ini dia udah ikut banyak camp Bapak Ibu. Udah ikut camp Pria Sejati, udah ikut Champion Gathering, udah ikut ya camp ESC. Udah banyak lah, hampir seluruh camp di Abalov dia udah pernah ikuti. Dan dia udah bertekad, Tuhan aku mau sabar. Setiap kali pokoknya makan, khususnya kalau lagi makan bakmi Bapak Ibu. Itu pencobaan dia terbesar. Dia bilang aku harus lebih sabar. Nah kali ini Bapak Ibu sudah dia pesan bakmi. Makanan dia udah keluar, puji Tuhan. Dia lagi gak enak badan, jadi makanan dia puji Tuhan keluar duluan. Istrinya Bapak Ibu sudah pesan dumpling. Sukiao apalah, pokoknya orang Chinese bilang dumpling. Pas giliran dumpling istrinya keluar Bapak Ibu Saudara. Itu dumplingnya bukan ada kuahnya. Itu dumplingnya baru keluar dari freezer. Masih keras. Dan kalau barang dari lemari es kan keluar tuh ada asapnya kan. Nah Bapak Ibu Saudara itu pesanan istrinya. Dia bilang tetap sabar. Kali ini biar istri saya yang marah. Dia belajar sabar Bapak Ibu. Jadi istrinya ke dapur lah kepada orang restorannya. Ini dumplingnya Pak dingin Pak, belum dikasih kuah. Bapak Ibu Saudara, orang dapurnya kasih kuah dumplingnya. Tapi dumpling istrinya itu Bapak Ibu Saudara dibawa. Waktu dibawa melewati meja dia. Dan dibawa ke meja yang lain Bapak Ibu Saudara. Istrinya datengin orang dapur, Pak itu kan dumpling saya kenapa dikasih ke meja yang lain. Orang dapurnya ngeluarin kata-kata yang gak enak sama istrinya Bapak Ibu Saudara. Dia lagi makan langsung kesurupan Bapak Ibu Saudara. Dia langsung datengin orang dapurnya, dia tonjok. Dah! Orang yang di dumpling meja langsung bawa ke meja. Ini Pak silakan dumplingnya Pak, dumplingnya. Dia udah mencoba untuk sabar Bapak Ibu Saudara. Dengan bertekad, dengan berusaha lebih keras. Tapi dia gagal. Tapi Tuhan menolong dia. Agar dia bisa menang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kemarin kami pelayanan bersama. Khusus giliran dia diizinkan Tuhan. Pas dia ngisi imigrasi Bapak Ibu nomor pasportnya salah. Jadi harus isi ulang.
Sebelumnya istrinya yang ngisi, waktu ngisi udah di-approve, tapi ternyata satu nomornya salah. Nggak tahu juga kok bisa kejadian seperti itu, nomor salah bisa di-approve. Dan dia akhirnya sekitar 1 jam terlambat keluar dari imigrasi. Dan implikasinya dia makannya terlambat Bapak Ibu. Karena jam nyampe udah jam makan. Tapi puji Tuhan dia gak marah-marah. Menang Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan kita gak mungkin sanggup Bapak Ibu. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, berjalan bersama dengan Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita perlu memutuskan hidup kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari. Ini harus menjadi tindakan keputusan kita. Tuhan, aku mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Karena kata hiduplah di dalam bahasa Inggrisnya adalah kata walk, berjalan. Dari bahasa Yunaninya peripateo yang artinya terus berjalan. Ini bukan hanya tindakan sesaat, tetapi gaya hidup setiap hari. Kita perlu menjalani kehidupan kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, ini anjing saya. Namanya Ruby Bapak Ibu Saudara. Tentunya saya sudah berdoa kasih nama ini Bapak Ibu Saudara. Jadi Ruby ini Bapak Ibu Saudara, kami punya anjing, punya 5 anak, 4-nya udah diadopsi. Ruby ini yang orang mau adopsi gak jadi, akhirnya kami pelihara. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan ngajar saya lewat kehidupan Ruby ini. Ruby setiap jam 6 pagi, dia akan selalu lihat pintu balkon saya. Dia lihat udah terang belum. Kalau terang dan gak hujan, dia akan mulai naik ke kasur. Dia nunggu di kaki saya. Dia mulai jilat-jilat. Dia ngajak saya bangun karena dia mau ngajak saya jalan. Dia mau saya ajak jalan. Dia paling senang kalau saya bilang yuk jalan. Wah dia langsung bersuka cita. Kalau saya malas-malesan udah tahu sengaja biar lihat responnya. Dia akan naik ke bagian kepala Bapak Ibu Saudara. Dia naik dekat kepala saya, dia senderin, dia jilat-jilat. Pokoknya dia akan insist setiap hari, dia sangat rindu diajak jalan. Dan itu adalah rutinitas. Setiap pagi dan sore dia pokoknya yang kalau saya pulang kantor dia paling seneng. Karena sebentar lagi dia udah tahu. Dia udah siap-siap dengan berbagai tingkahnya ngajak saya jalan. Kadang dia senggol-senggol kaki saya kalau saya belum bilang kata jalan dia udah senggol-senggol. Ketika sudah kata jalan saya bilang saya masih ke toilet. Ke toilet saya diikutin di mana aja dia ikutin saya. Nah Bapak Ibu Saudara, satu kali ketika saya ngajak Ruby dan orang tuanya jalan, Chester dan Mika, mamanya dan papanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ngomong sama saya, Hendy, kamu masih haus dan rindu gak berjalan bersama aku setiap hari? Apakah kamu masih berinisiatif setiap hari itu, masih mau rindu berjalan bersama dengan aku? Buat Ruby Bapak Ibu Saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar selain diajak jalan. Dia punya sukacita setiap kali pulang berjalan. Dan dia penuh dengan kasih. Setiap kali saya pulang malam, dia pokoknya kalau dia ada di atas dikunci pintu dia nggak bisa turun, dia pokoknya akan maksa. Kalau pintunya nggak dikunci dia bisa buka pakai moncongnya, dia akan nunggu di bawah. Dia pengen menjadi yang pertama menyambut, dia pengen menunjukkan bahwa dia itu mengasihi saya. Nah Bapak Ibu Saudara, Ruby bisa seperti itu karena adalah hasil karena dia merasa saya kasih dengan saya mengajak dia berjalan. Bapak Ibu Saudara, harusnya
buah roh muncul dari hidup kita ketika kita menyadari, ketika kita rindu berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Menjadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara bukan hanya berbicara datang ke gereja pada hari Minggu. Menjadi orang Kristen berarti kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Paling sederhananya Bapak Ibu Saudara, apakah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah kita betul-betul menyediakan waktu untuk mendengar Tuhan mau berbicara kepada kita? Dengerin dan kita mencatat Tuhan mau bicara apa kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dan apakah kita mentaati ketika Tuhan berbicara kepada kita? Bapak Ibu Saudara, semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada kuasa yang memampukan kita semakin untuk mentaati Tuhan. Karena kata-kata Tuhan berkuasa mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita lebih banyak ikut GPS-nya Tuhan atau ikut GPS kita sendiri, kehendak kita sendiri. Pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Tujuan yang terbaik ada di rute yang Tuhan arahkan. Tuhan mau memimpin kita lewat firman-Nya. Ikut GPS Tuhan aman, tepat sampai tujuan. Kalau kita ikut kehendak kita sendiri kita bisa bingung, tersesat, bahkan akhirnya kita menyesal. Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, semakin kita mampu untuk mentaati Tuhan. Satu kali saya ditanya oleh teman saya, dia bilang, "Hen, kamu kenal orang ini gak Hen?" Dia kasih saya WA Instagramnya. Saya bilang kenal. Kenapa? Iya, tiba-tiba dia nanya nomor rekening BCA saya. Dan tiba-tiba dia bilang Tuhan suruh dia transfer uang. Dan nilainya cukup besar Bapak Ibu Saudara, double digit. Dan orangnya bilang ini pas banget, dia lagi ada kebutuhan itu. Dan saya tahu orang yang memberi ini Bapak Ibu Saudara, dia juga kerjanya bukan kerja yang settle. Tapi kenapa dia bisa taat? Karena dia memang bergaul dengan Tuhan. Jadi dia tahu ketika Tuhan suruh dia memberi, dia hanya taat. Kadang-kadang dia lagi berdoa satu kali. Dia berdoa, dia tanya saya, "Kak Hendy, minta alamat Kak." "Kenapa?" "Aku mau kirim makanan," dia bilang. Karena Tuhan waktu dia berdoa, Tuhan bilang suruh kirim makanan kepada saya. Ternyata makanan yang dia kirim bukan yang saya mau makan. Istri saya lagi mau makan makanan itu. Karena beberapa hari yang lalu dia ngomong kayaknya ini makanannya. Dia pengen makan itu, saya juga lupa nama makanannya apa. Saya tanya dia, "Kenapa kamu kirim makanan?" "Iya, waktu doa tiba-tiba Tuhan kasih wajah kain ini, Tuhan bilang suruh kirim makanan." Dan Tuhan kasih tahu dia makanan yang dikirimnya apa. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita belajar berjalan ikut Tuhan. Di tengah situasi bangsa kita yang gak pasti, hanya suara Tuhan yang penuh kepastian. Sekalipun kita gak bisa lihat jalan di depan kita. Kalau Tuhan suruh loncat, loncat. Ada orang dia jatuh dari jurang, dia berteriak-teriak, terus dia puji Tuhan, dia tergantung, dia sempat pegang pohon di tengah jurang. Jadi dia berdoa, "Tuhan tolong." Tuhan bilang loncat. Dia gak berani loncat karena dia takut bawahnya itu dia gak bisa lihat. Waktu pagi dia lihat ternyata tinggal cuma 20 cm dari tanah. Tapi dia gelantungan sepanjang malam karena dia gak percaya.
Tuhan mau kita belajar, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ikutlah firman-Nya, ikutlah bergaul karib dengan Tuhan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan perbuatan daging telah nyata. Kalau kita ikut keinginan daging, inilah ciri-cirinya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceridraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dulu, kata Rasul Paulus, waktu dia belum percaya, dia hidup dalam daging, itulah yang dia lakukan. Dan kalau kita hidup dalam daging, punya gaya hidup daging, diperingatkan oleh Rasul Paulus, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan kita agar kita menjauh dari perbuatan daging dan hidup oleh roh. Ketika kita melihat buah-buah kehidupan kita banyak tentang perbuatan daging, berarti kita tanpa sadar kita mulai mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Karena itu kita perlu U-turn, kita perlu berbalik, kita perlu bertobat. Kita mau hidup kita dipimpin oleh roh, Bapak Ibu Saudara. Agar buah roh itu nyata. Hidup menurut daging selalu membawa kepada kehancuran. Roma 8 ayat 6 dikatakan, sebab keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam daging membawa kita kepada kehancuran. Buah roh kalau kita hidup menurut keinginan roh, buah roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebebasan yang sejati bukan melakukan apa saja yang kita inginkan. Tetapi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita perlu hidup kita melakukan kehendak Allah. Paulus berdoa buat jemaat di Kolose. Aku berdoa, tidak henti-henti berdoa agar kamu menerima roh hikmat dan pengertian. Agar kamu mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, Roma 12 Paulus katakan ayat yang kedua, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budi kita. Akal budi kita hanya bisa berubah ketika diperbaharui oleh firman. Bukan hanya firman menjadi logos, tapi firman itu menjadi hidup dalam hidup kita. Karena banyak orang tahu firman, tapi hidupnya nggak berubah. Firman yang menjadi rema dan kita lakukan, itulah yang mengubah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dikatakan kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, teman saya satu kali dia bilang gini, nanti dia lagi ketemuan sama Kak Edi Leo. Nanti kalau Kak Edi ngajak pelayanan ke luar negeri, gue akan angkat tangan, gue mau ikut, dia bilang. Terus di akhir pertemuan Kak Edi ngajak, siapa yang mau ikut pelayanan ke Brasil? Diangkat tangan, ada 9 orang yang angkat tangan. Kenyataan pas berangkat hanya dia sendiri, yang 8 mundur. Nah Bapak Ibu Saudara, dia tanya Kak Edi, Kak berapa biayanya? 30 juta kata Kak Edi, PP tiket. Nanti kalau kamu diinepin di rumah jemaat gratis. Kalau diinepin di hotel nanti kamu bayar ya. Biar lebih kata Kak Edi. Jadi waktu akhirnya pesan tiket Bapak Ibu Saudara, dia dapat tagihan dari sekretariat gereja. Sekretariat ATM. 120 juta. Dia bilang sama istrinya, ini tiketnya saya sendiri 120 juta. Salah kali kata istrinya, itu tiket 4 orang kali. Enggak, ini cuma nama saya gitu dia bilang sama istrinya. Ya udah doa lagi, jangan-jangan bukan kehendak Tuhan. Karena ekonomi mereka lagi bukan dalam kondisi yang bagus-bagus banget. Lagi juga perlu
masa-masa pandemi Bapak Ibu Saudara perlu berhemat juga. Dan Bapak Ibu Saudara ketika berdoa istrinya bilang gue gak dapat apa-apa. Lu dapat apa? Ada firmannya gak kalau lu mau berangkat? Tuhan ngomong apa? Tuhan ingetin saya tentang anak muda yang kaya. Tuhan ngingetin Tuhan gak suruh jual seluruh harta, seluruh aset. Cuma 120 juta. Jadi aku tetap mantap berangkat, dia bilang. Dia telepon sekretariat gereja. Kak, minta nomor rekening gereja mau transfer uang tiket. 120 juta kan kak? Ah enggak, 30 juta kata kakak yang di sekretariat gereja. Enggak kak, ini tagihan saya 120 juta. Enggak, itu dia salah. Yang lain cuma 30 juta. Ada 4 orang yang berangkat bersama. Kak Edi 30 juta, Kak Ros 30 juta. Dia doang yang 120 juta. Ujian hati buat dia Bapak Ibu Saudara. Apakah dia benar-benar mau mentaati Tuhan, keinginan dagingnya. Keinginan daging kan kita selalu memikir, aduh gak mau rugi kan. Tapi keinginan roh Tuhan mau dia taat. Akhirnya berangkat ke Brasil Bapak Ibu Saudara. Lagi pelayanan tiba-tiba lagi makan pagi, Kak Ros bilang sama dia. Tuhan kasih tahu ada barang-barangmu yang di bea cukai ketahan, Tuhan keluarin hari ini. Wih dia nangis Bapak Ibu. Dia gak cerita-cerita pergumulan dia. Ada 70 unit lebih barang-barang dia ketahan di bea cukai. 1 unit paling murah seharga 20 jutaan. Itu uang gede Bapak Ibu Saudara. Dia telepon istrinya. Tuhan bilang Kak Ros pagi-pagi ngomong. Barang kita di bea cukai dikeluarin Tuhan hari ini. Gak lama kemudian istrinya telepon nangis-nangis. Dia pikir bener nih udah dikeluarin. Bukan hanya udah keluar, udah dibeli semua barangnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup oleh roh, kita bisa melihat pekerjaan roh yang tidak terbatas. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran manusia kita yang terbatas di tengah situasi ekonomi yang sukar hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan jadi orang yang mungkin kikir, sulit memberi. Tapi kalau kita belajar mentaati Tuhan, Tuhan dapat melakukan hal-hal yang tidak terbatas dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan Bapak Ibu Saudara. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh tidak dihasilkan oleh usaha manusia, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup yang berjalan bersama Tuhan setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup oleh Roh Kudus menghasilkan karakter Kristus. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, buah roh ini akan muncul kalau kita hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana praktek hidup dipimpin oleh Tuhan setiap hari? Sederhana. Langkah sederhana, jangan lupa 4M Bapak Ibu Saudara. Abah Love itu kaya Bapak Ibu. Udah dikasih modal setiap orang 4M. Membaca, merenungkan. Membaca, merenungkan, melakukan, membagikan. Saudara jadilah orang yang kaya. Orang yang kaya adalah bukan orang yang banyak uangnya. Orang yang kaya itu adalah orang yang mau membagi. Saudara, enggak ada harta yang lebih besar daripada firman Tuhan. Makanya Amsal berkata, siapa membagi firman, siapa menabur kebenaran, mendapat pahala yang tetap. Mendapat pahala yang tetap. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita sediakan waktu. Setiap pagi, setiap hari. Utamakan untuk kita datang kepada Tuhan. Membaca, merenungkan firman. Melakukan, membagikan firman Tuhan. Tuhan dapat melakukan hal-hal di luar dari apa yang kita bisa pikir dan bayangkan. Tuhan itu tahu Bapak Ibu, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup.
Beberapa hari yang lalu Frankie dan Yosi datang ke rumah Bapak Ibu Saudara. Mau besuk istri saya. Karena dia baru habis tindakan operasi buang lipoma. Ada jaringan lemak yang dibuang. Dia bilang, "Kak, nah ada kopinya ya Kak, ada bubuk kopi Bapak Ibu Saudara." Dia kasih bubuk kopi. Karena katanya waktu lagi beli Tuhan bilang beliin bubuk kopi buat saya. Beberapa hari yang lalunya Bapak Ibu saya itu udah ke supermarket mau beli bubuk kopi tapi lupa. Waktu saya lihat kopi saya lihat Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu kopi aja Tuhan peduli sama saya. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang Maha tahu. Kalau masalah kopi aja Tuhan peduli. Apalagi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Nggak ada sehelai rambut yang jatuh aja tanpa Tuhan nggak tahu. Bapak Ibu Saudara jatuh rambut berapa aja kagak tahu setiap hari. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu benar-benar belajar Bapak Ibu Saudara. Percaya sama Tuhan. Buah roh Bapak Ibu Saudara. Bukan sesuatu yang kita usahakan dengan berjuang. Buah roh adalah hasil kehidupan yang melekat sama Yesus. Yuk kita melekat sama Tuhan. Melekat sama Roh Kudus. Semakin saya melekat kepada Kristus, semakin nyata karakter Kristus. Orang lihat hidup kita kok kamu berubah. Bapak Ibu Saudara, teman kami cerita dia memuridkan orang. Satu kali anak dari orang yang dia muridkan bilang, "Om, makasih udah memuridkan papa saya. Terjadi mujizat Om. Papa saya sekarang udah bisa senyum." Kenapa? Karena papanya itu udah wajahnya kayak kanebo kering gak pernah senyum Bapak Ibu Saudara. Kaku. Tapi lewat dia dimuridkan, belajar melekat sama Kristus, belajar merenungkan firman. Mulai senyum, berubah. Anaknya lihat itu mujizat. Mungkin buat Bapak Ibu Saudara senyum, orang lihat kita tersenyum biasa. Tapi ada orang-orang tertentu lihat ada dia tersenyum. Itu udah mujizat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, buah adalah hasil dari hubungan, bukan hasil kepura-puraan. Kita nggak bisa berpura-pura sukacita. Kita nggak bisa berpura-pura penuh kasih karena kepura-puraan nggak akan bertahan. Tapi kalau itu adalah hasil dari kita melekat sama Kristus, itu akan nyata. Akan nyata Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Galatia 5:24-26 dikatakan, "Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki." Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar salibkan daging setiap hari. Berilah diri kita dipimpin oleh Roh. Kita perlu mematikan ego kita. Mematikan daging kita setiap hari. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Hiduplah di dalam ketaatan. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, kita taat. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara, mama saya kebetulan lagi ada di Jakarta. Kan saya pernah cerita mama saya punya kejiwaannya, dia ada schizofrenianya, MPD-nya. Pokoknya kalau dia ngomong, dia yang paling benar, kita pokoknya sulit ngomong. Makanya harus biasanya saya bergumul kalau ketemu mama saya. Karena dia suaranya udah tinggi kalau ngomong. Jadi kalau saya harus mau menang ngomong sama dia harus lebih tinggi lagi. Dia tinggi, saya lebih tinggi lagi. Habis itu baru, aduh Tuhan, harus mengandalkan Roh Kudus. Beberapa hari dia bilang dia mau ke pasar Kopro. Dia lihat apa aja, dia pokoknya yang lapar matanya Bapak Ibu Saudara. Semua dia mau kasih pokoknya. Ini mau dia beli, ini mau dia beli. Pokoknya saya udah siap-siap tarik tangan. Enggak mah, enggak usah. Ini enggak jadi mah, enggak usah. Pokoknya yang penting-penting aja.
Nah, Rabu kemarin dia mau pulang ke Singapura, mau balik ke rumah adik saya, mau jagain cucunya. Mau beli oleh-oleh makanan Bangka. Akhirnya ke Kopro cari kemplang Bangka. Dia tanya, berapa banyak stoknya? Dia mau berangkat, saya yang pusing Bapak Ibu Saudara. Karena kalau menurut keinginan dia, kalau ada 30 bungkus, semuanya dia beli 30 bungkus. 30 bungkus itu satu kotak hampir sekitar 90 cm, tingginya sekitar 60 cm Bapak Ibu Saudara. Jadi panjang lebar sekitar 30 cm. Jadi itu 30 bungkus itu satu kardus besar. Jadi saya bilang, Ma cukup karena kan mama cuma bagasi 20 kilo, beli 8 bungkus saja. Kebetulan dia mau beli getas, getasnya nggak ada yang merek yang dia mau. Puji Tuhan. Karena kalau ada saya pusing lagi kan nambah banyak. Tapi dalam hati saya ada dorongan, udah istri saya udah cari juga tempat snack Bangka. Jadi saya tanyalah, tapi saya nggak mau mama saya datang. Saya udah bilang, Ma ini toko online nggak bisa datang ke sana. Kalau datang ke sana dia lihat barang-barang semua jualan makanan Bangka. Yang nggak dia mau juga dia beli. Jadi saya bilang ini mama gak bisa datang, nanti saya aja yang belanja. Saya aja yang beli. Cukup ya Ma 4 bungkus, pokoknya cukup getasnya 4 bungkus. Saya datanglah akhirnya belanja. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ingatkan saya untuk datang. Ketika saya datang mau ketemu sama pemiliknya. Pemiliknya bilang gini, kamu ini mirip sama dia sebut nama seseorang yang anaknya tinggal di Tembran. Di Pasir Padi dia bilang. Saya tahu Pasir Padi, tapi saya nggak tahu Tembran itu daerah mananya Pasir Padi di lokasinya. Terus dia bilang sama saya itu banyak kenal di sana. Kamu kenal, dia sebut nama, dia bilang kamu kenal Junfo. Junfo itu panlong yang dulu mimpin orang kalau pernikahan. Saya bilang itu kungkung saya bilang. Lah, saya biasa orang Bangka, Akhiu ini siapa? Saya bilang. Kok kenal Junfo, kenal kungkung saya siapa? Saya tanya dia. Iya, papa saya itu kokonya Junfo dia bilang. Jadi papanya dia itu pakungnya saya. Jadi ini paman saya yang saya kagak pernah ketemu. Gara-gara beli snack bisa ketemu paman saya. Terus dia telepon kokonya. Saya sebut nama saudara-saudara mama saya, dia gak kenal mama saya. Padahal mama saya itu terkenal karena jualan baju. Dia gak kenal, dia kenalnya cici mama saya yang paling gede. Dia telepon kokonya, Ko ini gue ketemu. Dia cucunya Junfo dia bilang. Kokonya lebih intim luar biasa. Jadi ngobrol sama itu. Terus saya tanya, saya panggil dia, Kyo aku minta nomornya yang kokonya akhirnya. Connect lah, saya WA, saya bilang Kyo ini nomor handy, cucunya Junfo, saya bilang biar dia tahu dia save. Nggak lama dia bilang mana nomor mama kamu, aku mau ngobrol sama mama kamu dia bilang. Padahal nggak pernah ketemu sama mama saya juga ini kokonya yang ditinggalnya daerah Muara Karang atau Muara Angke. Jadi dia ngobrol lah panjang lebar hampir sejam, nggak selesai, bener-bener intim ini orang paman saya ini. Tapi lewat kesempatan itu akhirnya dia bisa memberitakan Injil. Karena keluarga saya ini, keluarga besar yang ini belum kenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan Roh Kudus ingatkan kita ketika kalau menurut daging saya nggak mau, udahlah cukuplah 8 bungkus cukup, udah nggak mau tambah-tambah lagi. Karena ribet gitu, semakin dia tahu bisa beli banyak, dia mau beli banyak. Tapi karena saya belajar taat sama Tuhan. Ternyata ada maksud kenal saudara ini. Jadi saya bisa doakan saudara saya. Waktu saya ketemu saudara saya, Roh Kudus ngomong gini. Hen, kamu kan sering berdoa buat saudara-saudara kamu. Yang kamu juga gak kenal, tinggalnya di mana. Nah ini aku pertemukan kata Tuhan. Akhirnya saya punya nomor saudara saya. Lewat kesempatan itu, mungkin ada kesempatan yang lain untuk bisa memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar.
hidup dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.